Aku tahu apa nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puan Aura Maharani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah topik dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Dr. Anton Rosari SHMH. Judul video saya adalah polarisasi politik di media sosial dan tantangannya terhadap nilai persatuan dalam Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memulai dengan sebuah cerita singkat. Beberapa waktu lalu, saat saya sedang membuka media sosial, saya melihat sebuah kolom komentar yang penuh dengan perdebatan. Ada dua pengguna yang saling balas komentar. Mereka berawal dari perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan umum yang sedang ramai dibicarakan. Namun, dalam hitungan menit, perbedaan pandangan itu berubah menjadi perdebatan panas, saling menjatuhkan, bahkan saling menghina. Yang membuat saya tersentuh adalah salah satu dari mereka sempat menuliskan, "Kita nggak bisa berteman lagi kalau kamu berpikir begitu." Kalimat itu membuat saya terdiam. Hanya karena perbedaan pandangan dalam hal yang sebenarnya wajar di negara demokrasi, hubungan pertemanan bisa retak begitu saja. Momen itu membuat saya bertanya dalam hati, mengapa kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila bisa begitu mudah terpecah hanya karena perbedaan pendapat. Hari ini, hampir semua dari kita aktif di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok, X, Twitter, YouTube, ataupun platform lainnya. Media sosial telah menjadi tempat kita mendapatkan informasi, berdiskusi, mengeluarkan pendapat, bahkan mengekspresikan jati diri kita. Namun, khususnya ketika berada dalam momen pesta demokrasi atau suasana politik, perdebatan yang panas, perbedaan pendapat yang harusnya menjadi hal sehat dalam demokrasi justru berubah menjadi sumber perpecahan. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada publik, figur, atau kelompok tertentu saja, namun juga merembes ke dalam lingkungan kita. Keluarga, pertemanan, bahkan ruang kampus. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang grup keluarga yang ribut, sahabat yang menjauh, atau kelas menjadi canggung hanya karena perbedaan pandangan mengenai suatu isu. Padahal, sebagai bangsa yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan mengedepankan musyawarah. Namun kenyataannya, konflik di media sosial justru menunjukkan sebaliknya. Sekarang, mari kita dalami mengapa polarisasi ini bisa terjadi begitu kuat di ruang digital. Ada beberapa faktor utama yang menjadi pemicunya.
Yang pertama, efek echo chamber dan algoritma media sosial. Media sosial yang kita gunakan saat ini memiliki algoritma yang bekerja untuk menunjukkan konten yang sesuai dengan apa yang kita suka. Artinya, jika kita sering menonton atau menyukai konten dengan suatu sudut pandang tertentu, maka algoritma akan terus menampilkan konten dengan sudut pandang yang sama. Lama-kelamaan, kita merasa bahwa pandangan itu adalah satu-satunya yang benar. Karena hampir semua konten yang muncul di beranda kita seolah mendukung opini tersebut. Inilah yang disebut echo chamber atau ruang gema informasi yang hanya memantulkan suara yang sama. Akibatnya, kita menjadi kurang terbuka dan semakin sulit memahami sudut pandang orang lain. Yang kedua, meningkatnya emosi dan sensitivitas publik dalam masa politik. Saat momen politik sedang berlangsung, suasana sosial seringkali menjadi lebih sensitif. Banyak orang merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Sehingga ketika ada yang berbeda, hal itu sering dianggap sebagai sebuah serangan. Seharusnya perbedaan pendapat ini menjadi hal wajar dan sehat dalam negara demokrasi. Namun yang terjadi, banyak orang yang justru lebih cepat tersinggung, mudah terpancing emosi dan mengambil sikap kami versus mereka. Seolah-olah kita lupa bahwa lawan bicara kita tetap saudara sebangsa setanah air. Yang keempat, rendahnya keterampilan literasi digital dan etika berdiskusi. Tidak semua pengguna media sosial memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber informasi, memahami konteks, ataupun menilai kebenaran sebuah berita tersebut. Akibatnya, banyak orang yang dengan cepat menyimpulkan, membagikan, bahkan membela informasi yang belum tentu benar. Selain itu, budaya berdiskusi dengan sopan juga semakin memudar. Alih-alih berdialog dan saling mendengar, yang terjadi justru seringnya saling menyerang. Padahal salah satu nilai luhur bangsa kita adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan saling membungkam atau melemahkan. Jika kita melihat faktor-faktor tersebut, kita mungkin bisa memahami mengapa media sosial dapat menjadi tempat yang rawan konflik. Namun sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki pedoman yang seharusnya membantu kita menghadapi perbedaan dengan cara yang lebih bijak, lebih manusiawi, dan lebih santun. Pedoman itu adalah Pancasila. Nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana fenomena polarisasi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta apa refleksi dan solusi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Setelah kita memahami penyebab terjadinya polarisasi di media sosial, berikutnya kita akan menganalisis keterkaitan fenomena ini dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun Pancasila ini terdiri dari 5 sila, pada bagian ini kita tidak akan membaca bunyinya secara lengkap, melainkan fokus pada makna inti dari setiap sila dan bagaimana polarisasi politik di media sosial telah menggeser nilai-nilai tersebut. Yang pertama, sila ketuhanan. Nilai moralitas dan akhlak dalam berperilaku. Makna inti dari sila pertama adalah menjunjung tinggi moralitas, akhlak, dan etika dalam bersikap terhadap sesama. Namun, polarisasi di media sosial sering membuat seseorang kehilangan kesadaran moral tersebut. Saat emosi menguasai, kata-kata yang dilontarkan menjadi kasar, menghina, bahkan merendahkan martabat orang lain. Padahal apapun perbedaan pandangannya, setiap manusia memiliki martabat yang perlu dihormati. Fenomena polarisasi menunjukkan adanya penurunan kualitas etika berdiskusi sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijaga menjadi terabaikan. Yang kedua, sila kemanusiaan, nilai empati, tenggang rasa, dan keadilan. Makna inti dari sila kedua adalah menempatkan manusia secara adil dan beradab dengan empati, tenggang rasa, dan saling menghargai. Fenomena polarisasi justru sering memunculkan sikap merendahkan kelompok lain hanya karena perbedaan pendapat. Ketika seseorang mulai terlihat lawan diskusinya bukan lagi manusia yang harus dihormati tetapi sebagai musuh, disitulah nilai kemanusiaan mulai luntur. Kita sering lupa bahwa di balik akun media sosial ada manusia yang memiliki perasaan, pengalaman, dan pemikiran yang patut dihargai. Perbedaannya bukan alasan untuk kehilangan empati, apalagi merendahkan. Yang ketiga, sila persatuan. Nilai kebangsaan yang menyatukan.
Makna inti dari sila ketiga adalah menjaga persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Polarisasi di media sosial menjadi ancaman nyata terhadap nilai ini. Mengapa? Karena polarisasi menciptakan sikap kami versus mereka yang membuat masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga berseberangan. Padahal persatuan bukan berarti kita harus memiliki pandangan yang sama. Persatuan justru berarti menerima perbedaan, tetapi juga menempatkan kepentingan bangsa dan keharmonisan di atas ego kelompok. Fenomena hari ini sering terbalik. Sebagian orang lebih membela kelompok atau opini yang mereka ikuti dibanding menjaga kerukunan dengan sesama anak bangsa. Yang keempat ada sila kerakyatan, nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam berdemokrasi. Makna inti dari sila keempat adalah mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan mencari keputusan yang bijak melalui dialog. Media sosial seharusnya menjadi ruang diskusi, tapi kini sering berubah menjadi ruang adu argumen tanpa niat untuk saling mendengar. Dalam budaya musyawarah yang sejati, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan santun. Namun, pada era digital saat ini, orang lebih sibuk ingin menang debat daripada mencari kebijaksanaan bersama. Jika musyawarah bergeser menjadi pertengkaran, maka nilai kerakyatan dalam Pancasila tidak lagi hidup. Yang kelima, sila keadilan sosial, nilai kepedulian dan keseimbangan kepentingan. Makna inti dari sila kelima adalah mewujudkan keadilan bagi semua tanpa diskriminasi dan tanpa keberpihakan yang membutakan. Dalam konteks polarisasi, keadilan sering terganggu karena seseorang menilai satu hal bukan berdasarkan fakta atau keadilan, tetapi berdasarkan kesesuaian dengan kelompoknya. Padahal nilai keadilan mengajarkan kita untuk menilai sesuatu secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Jadi untuk kesimpulannya, sementara ini berdasarkan analisis tadi, kita dapat melihat bahwa polarisasi di media sosial tidak hanya menjadi fenomena sosial saja, tetapi juga tantangan serius bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dibiarkan, pergeseran nilai-nilai tersebut dapat mengikis karakter bangsa dan melemahkan persatuan. Namun, belum terlambat, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi saat ini. Fenomena polarisasi di media sosial bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Jika terus dibiarkan, dampaknya dapat mengganggu keharmonisan sosial dan dalam persatuan bangsa. Berikut beberapa dampak yang perlu kita waspadai. Yang pertama, retaknya hubungan sosial. Polarisasi dapat merusak hubungan pertemanan, keluarga, bahkan lingkungan kampus. Ketika seseorang terlalu melekat pada suatu kelompok atau pandangannya, ia menjadi lebih mudah menolak orang lain yang berbeda. Yang kedua, menurunnya kepercayaan antar warga. Kepercayaan adalah fondasi persatuan. Jika rasa curiga dan saling menyalahkan terus tumbuh, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, baik kepada sesama maupun kepada institusi. Ini membuat kita sulit untuk bekerja sama dan dalam menyelesaikan masalah bangsa. Ketiga, menguatnya mentalitas kelompok. Ketika identitas kelompok menjadi lebih dominan dari identitas kebangsaan, masyarakat cenderung membela kelompoknya tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Hal ini berpotensi memecah belah masyarakat dan melemahkan rasa kebangsaan. Keempat, menurunnya kualitas diskursus publik jika ruang diskusi hanya dipenuhi dengan debat panas, emosi, dan serangan personal, maka kualitas dialog akan menurun. Padahal demokrasi membutuhkan ruang diskursus yang sehat, rasional, dan saling menghormati. Dan solusi kita sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk memperbaiki kondisi ini. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengedepankan sikap saling menghormati dalam berpendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan dan menanggapinya. Mari biasakan menggunakan bahasa yang sopan, empatik, dan tidak menjatuhkan. Yang kedua, meningkatkan literasi digital dan
verifikasi informasi. Sebelum membagikan informasi tersebut, tolong lebih ditelaah untuk mengecek kebenaran dan sumbernya. Dengan demikian, kita tidak ikut menyebarkan provokasi dan misinfo yang memperkeruh keadaan tersebut. Yang ketiga, menolak konten provokatif dan memilih tidak ikut terbakar emosi. Saat melihat konten pemicu konflik, kita selalu punya pilihan ikut tersulut atau tetap tenang. Tidak semua hal harus direspon dengan debat. Kadang bijaksana diam lebih baik daripada ikut gaduh. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan dialog terbuka. Ajak teman atau anggota keluarga berdiskusi secara sehat, dengarkan dulu baru menanggapi. Latihan kecil seperti ini bisa menumbuhkan budaya musyawarah yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang kelima, menempatkan persatuan dan harmoni di atas ego kelompok. Kita perlu menanamkan kesadaran bahwa persatuan bangsa adalah prioritas utama. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan rasa kebersamaan sebagai saudara sebangsa. Baik, untuk Bapak serta teman-teman yang saya hormati, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa polarisasi di media sosial bukan sekedar fenomena digital biasa, tetapi sebuah tantangan serius terhadap internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan pandangan seharusnya tidak membuat kita saling menjauh, justru kita harus melalui perbedaan itulah kita belajar untuk lebih bijaksana, dewasa, dan lebih menghargai satu sama lain. Mari jadikan Pancasila bukan hanya hafalan, bukan hanya simbol, tetapi pedoman perilaku nyata dalam berinteraksi di era digital saat ini. Semoga melalui video ini kita dapat bersama-sama merenungkan kembali peran kita sebagai generasi muda Indonesia dalam menjaga persatuan. Akhir kata, saya Puan Aura Maharani mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita dapat terus-menerus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lawan polarisasi politik dan perpecahan bangsa. Dalam waktu yang sangat krusial pasca pemilu 2024 ini, di mana ketegangan dapat meledak, menjadi pertikaian penting sekali untuk segera menyatukan solidaritas bangsa Indonesia yang sempat terkoyak karena polarisasi politik. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa polarisasi politik dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan kehidupan bangsa Indonesia. Ketegangan-ketegangan antar kubu politik harus segera diselesaikan agar tidak menjadi polarisasi yang sangat berbahaya. Kunci utama dalam menyelesaikan ketegangan politik adalah melalui dialog, komunikasi, dan kompromi antara berbagai pihak yang berseteru. Dengan membuka ruang untuk mendengarkan dan memahami pandangan serta kepentingan masing-masing barisan politik, kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, dalam penyebaran informasi di berbagai media juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai informasi-informasi hoax yang menyesatkan semakin menambah ketegangan dan permusuhan. Informasi harus digunakan untuk mendewasakan rakyat dengan memberikan informasi yang faktual, aktual, objektif, dan apa adanya tanpa menambah bumbu yang lain. Penting untuk diingat bahwa pemimpin melalui proses demokrasi adalah manifestasi dari kehendak rakyat. Siapapun yang terpilih saat ini berarti telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses demokrasi. Karena itu penting untuk mengawalnya sehingga tercipta demokrasi dan pembangunan yang positif untuk bangsa Indonesia. Termasuk dalam pengawalan tersebut, rakyat juga dapat terlibat untuk mengawasi tindakan pemerintah. Juga memberikan masukan dan kritik konstruktif, serta memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Itu semua dapat dilakukan dengan bergotong royong dan menguatkan kembali persaudaraan bangsa Indonesia yang hampir terkoyak karena agenda-agenda politik. Hal tersebut dapat memberikan arah gerak yang positif dalam pembentukan demokrasi di Indonesia. Selain itu, ia juga dapat mendorong masyarakat lebih aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Negara ini darurat solidaritas, maka lawan polarisasi politik dan perpecahan bangsa sekuat mungkin. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.